Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Saya doakan teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan juga semoga rezeki teman-teman selalu dilancarkan. Nah teman-teman, sebelum saya membahas terkait kabar baik dan juga kabar bahagia untuk para penerima bantuan PKH dan juga bantuan BPNT, saya mengingatkan kembali dan juga meminta tolong teman-teman untuk mensubscribe dan mengunjungi channel resmi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Namanya adalah Dinas Sosial Hadir. Itu adalah channel resmi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, tempat di mana saya bekerja. Di situ akan diinformasikan terkait bantuan apapun teman-teman, karena bantuan itu bukan hanya BPNT dan PKH. Ada bantuan KIS, bantuan KIP, bantuan untuk anak yatim, ada bantuan untuk pelayanan rehabilitasi sosial, ada juga bantuan untuk lanjut usia dan juga bantuan lain-lainnya. Di situ sangat lengkap. Teman-teman bisa mengunjungi channel tersebut karena channel tersebut adalah channel yang sangat informatif untuk mengetahui bantuan sosial apa saja yang bisa didapatkan untuk warga negara Republik Indonesia. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas kabar baik sekali untuk para penerima bantuan PKH dan juga BPNT, terutama khususnya untuk bantuan PKH di tahap 3 dan tahap 4. Bantuan PKH tahap 3 dan tahap 4 insya Allah akan disalurkan mulai bulan Juli ya teman-teman. Jadi sesuai jadwalnya untuk PKH tahap 3 itu kan alokasi bantuan Juli, Agustus, September. Kemudian untuk PKH tahap 4 adalah bantuan dengan alokasi Oktober, November, dan Desember, seperti itu. Terkait kapan cairnya, seperti penyaluran PKH sebelum-sebelumnya, bantuan PKH itu cairnya bertermin-termin atau tidak serentak. Jadi di daerah tertentu mungkin ada yang cair duluan di bulan Juli, terus daerah-daerah yang lain tinggal mengikuti saja, karena penyalurannya tetap bertahap seperti itu. Nah, kabar baiknya teman-teman, kemarin itu kan sudah ada surat keputusan dari Kementerian Sosial setelah gelar rapat dengan anggota Dewan, sehingga memutuskan bahwa bantuan sosial akan dibagi menjadi 3, yaitu bantuan sosial yang dinaungi oleh Dirjen Linjamsos Perlindungan Sosial, kemudian ada Dayasos Pemberdayaan Sosial, dan juga Resos atau Rehabilitasi Sosial. Khusus untuk Linjamsos selama ini kan menaungi bantuan PKH dan BPNT. Terus kemudian kemarin ada wacana bahwa penerima bantuan PKH dan juga BPNT ini dibedakan berdasarkan usia. Jadi ada usia keluarga muda, yaitu yang usianya di bawah 40 tahun, dan juga ada keluarga non produktif atau yang usianya di atas 40 tahun, seperti itu. Jadi untuk usia keluarga muda akan dimasukkan dalam Dirjen Dayasos. Jadi bantuannya akan diganti dengan bantuan pemberdayaan sosial. Kemarin kan bantuan PKH dan BPNT-nya akan diganti dengan bantuan pelatihan dan juga modal usaha agar teman-teman itu lebih produktif, karena usia teman-teman di bawah 40 tahun itu kan usia produktif, seperti itu. Kemudian untuk peserta PKH yang usianya di atas 40 tahun, ini bantuan PKH-nya akan tetap diteruskan karena mereka kategori usia non produktif, seperti itu. Namun kabar baiknya teman-teman, usulan terkait bantuan PKH berdasarkan kategori usia 40 tahun ke bawah dan 40 tahun ke atas ini masih belum disetujui oleh Kementerian Keuangan di tahun 2022 ini, sehingga besar kemungkinan untuk penyaluran bantuan PKH tahap ketiga dan tahap keempat di tahun 2022 ini, teman-teman yang usianya produktif dan usianya non produktif ini masih sama, teman-teman tetap bisa cair bantuan PKH-nya sama seperti bantuan PKH tahap 1 dan juga PKH tahap 2, seperti itu ya. Nah, untuk bantuan PKH sendiri teman-teman itu kan bertahap. Setiap tahap pencairan bantuan PKH itu akan ada SP2D-nya. SP2D adalah berisi nama-nama siapa saja peserta PKH yang bantuannya cair. Beserta di situ lengkap sekali, dari mulai nama, NIK, terus nama ibu kandung, terus kemudian nominal cairnya berapa, terus nomor rekening yang digunakan untuk pencairannya
berapa, seperti itu sangat lengkap di SP2D tersebut. SP2D bantuan PKH itu hanya dimiliki oleh pendamping PKH masing-masing. Jadi misalnya saya sebagai pendamping PKH di Kabupaten Mojokerto, saya menaungi atau mendampingi salah satu kecamatan di Kabupaten Mojokerto, sehingga saya hanya memiliki BNBA sesuai dengan dampingan saya. Saya tidak mungkin tahu BNBA di luar kabupaten saya sendiri. Jadi ketika teman-teman menanyakan apakah saya cair, nama saya ini, terus kemudian saya beralamat di sini, mohon maaf sekali, karena ketika itu memang bukan wilayah dampingan saya, bukan kabupaten di mana tempat saya bekerja, saya tidak mungkin menjawab teman-teman itu cair atau tidak. Teman-teman harus selalu menjaga komunikasi dengan baik dan berkoordinasi dengan pendamping PKH di wilayah masing-masing. Setiap desa, setiap kecamatan, setiap kabupaten itu ada pendamping PKH-nya. Kami sebagai pendamping PKH pasti akan memberitahu, kami akan menolong dan membantu teman-teman terkait pencairan bantuan PKH teman-teman ketika memang nama teman-teman itu sudah muncul di SP2D. Seperti itu ya. Ketika nama teman-teman itu tidak muncul di SP2D, maka kami akan mencarikan permasalahan. Jadi akar permasalahan nama teman-teman itu apa ketika teman-teman itu bantuan PKH atau bantuan BPNT-nya tidak cair, seperti itu. Mungkin bisa jadi teman-teman itu masih ada perbaikan data, NIK-nya tidak valid atau nama ibu kandungnya tidak ada. Terus bisa jadi teman-teman itu dibukakan rekening baru atau buka rekening baru atau istilahnya burkol, seperti itu. Yang mengetahui semua permasalahan seperti itu adalah pendamping PKH, dan yang membantu memberi solusi sampai akhirnya nanti bantuan PKH-nya bisa cair itu juga pendamping PKH di wilayah masing-masing, seperti itu ya. Nah, teman-teman, dari hasil keputusan Kementerian Keuangan ini tentunya sangat membawa kabar baik sekali, karena kan dari kemarin ketika wacana usia 40 tahun ke bawah itu tidak bisa menerima PKH lagi, bantuannya diganti dengan bantuan pemberdayaan sosial atau bantuan kewirausahaan, seperti itu ya. Kemarin itu ada bantuan kewirausahaan yang akan diberikan kepada usia yang masuk kategori usia keluarga produktif atau keluarga muda, istilahnya seperti itu. Nah, teman-teman, berarti di tahun 2022 ini teman-teman semua masih bisa cair seperti pencairan bantuan PKH tahap 1 dan tahap 2. Pencairan bantuan PKH tahap 1 dan tahap 2 itu memang bisa saja nama-namanya berbeda. Jadi misalnya di tahap 1 cair, tahap 2 tidak cair. Tapi ketika memang perbaikan data teman-teman itu selesai, teman-teman mungkin saja bisa cair di tahap 3 atau tahap berikutnya. Sekali lagi, pencairan bantuan PKH itu berdasarkan data yang ada di SP2D. Ketika data teman-teman itu sudah masuk di SP2D pencairan bantuan PKH, maka bantuan teman-teman PKH tersebut masih bisa cair, seperti itu. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi di informasi yang lain. Jangan lupa kunjungi channel Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, yaitu Dinas Sosial Hadir. Di situ ada banyak sekali informasi terkait bantuan sosial. Karena bantuan sosial itu bukan hanya BPNT dan PKH ya teman-teman. Ada banyak sekali bantuan sosial yang diberikan kepada warga negara Indonesia dari pemerintah dan juga kementerian. Banyak sekali bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia. Teman-teman tetap jaga kesehatan. Kita ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.